Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wana Francisca Elizabeth Hutajulu. Jadi dalam video pembelajaran ini saya akan membahas materi tentang pengantar ekonomi makro. Ilmu ekonomi itu sendiri memiliki arti ilmu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Dalam ilmu ekonomi ini dibagi dalam dua cabang utama. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku pasar-pasar individual atau permasalahan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya seperti perilaku konsumen, tentang harga, dan lain-lain. Lalu untuk ilmu ekonomi makro itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku menyeluruh perekonomian atau permasalahan ekonomi secara lebih luas. Contohnya seperti inflasi, pendapatan nasional, dan lain-lain. Ada perbandingan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama pada masa kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi mikro dipelajari tentang tindak laku buruh dalam sektor ekonomi. Sementara pada ekonomi makro dipelajari tentang fluktuasi atau tingkat keseimbangan. Selanjutnya pada masalah harga, dalam ilmu ekonomi harga absolut dianggap sudah tertentu dan yang dipelajari harga relatif. Sementara pada ilmu ekonomi makro yang dipelajari adalah harga umum seperti inflasi dan deflasi. Selanjutnya pada masalah upah, pada ekonomi mikro dipelajari tentang upah antar daerah dan kesempatan kerja. Namun kalau pada ekonomi makro dipelajari fluktuasi umum dan tingkat upah umum. Selanjutnya dalam masalah alokasi sumber daya, pada ekonomi mikro dipelajari dalam satuan ekonomi tertentu. Sementara pada ekonomi makro dipelajari secara keseluruhan. Selanjutnya pada masalah produksi, dalam ekonomi mikro dipelajari produktivitas dari satu satuan ekonomi. Sementara pada ekonomi makro dipelajari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya dalam perdagangan luar negeri dan perencanaan pendapatan, dalam ilmu ekonomi mikro analisis tersebut diabaikan. Tapi pada ekonomi makro dipelajari pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, masalah pokok yang biasa terjadi dalam ekonomi makro adalah tentang pengangguran dan juga inflasi. Masalah-masalah lainnya seperti tentang pertumbuhan ekonomi, terus pemerataan pendapatan, dan lain-lain. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghifari. Dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendapatan nasional, indeks harga tertentu, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Pendapatan nasional adalah seluruh data yang menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu. Tingkat produksi negara di sini artinya adalah seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh salah satu negara. Data ini dikumpulkan dan dihitung dalam waktu satu tahun, sehingga kita dapat melihat bagaimana kegiatan ekonomi dapat tercapai, serta pertumbuhan dari tahun ke tahun. Secara spesifik, pendapatan nasional ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan nasional bruto dan pendapatan nasional domestik bruto. Yang pertama, pendapatan nasional bruto disingkat PNB atau secara internasional disebut dengan Gross National Product GNP. Dari namanya terdapat kata nasional. Ini artinya data dihimpun berdasarkan dari faktor-faktor produksi milik warga negara itu sendiri. Mengingat kembali, faktor-faktor produksi adalah lahan yang dapat disewakan, tenaga kerja yang memperoleh upah atau gaji, modal yang dapat menghasilkan bunga, serta keahlian yang menghasilkan laba. Misalnya, kita menghitung GNP Indonesia, maka faktor-faktor produksi yang berasal dari warga negara Indonesia saja yang bisa dihitung dalam pendapatan ini, baik mereka yang tinggal atau bekerja di Indonesia maupun mereka yang tinggal atau bekerja di luar negeri selama status masih
WNI. Yang kedua, pendapatan domestik bruto, disingkat PDB, atau secara internasional disebut Gross Domestic Product, GDP. Dari namanya terdapat kata domestik. Ini artinya data pendapatan nasional hanya dihimpun berdasarkan wilayah negaranya. Untuk itu, apabila kita menghitung GDP Indonesia, maka hanya faktor produksi yang berasal dari warga yang tinggal atau bekerja di wilayah Indonesia saja, baik statusnya WNI maupun status warga negara asing. Dari kedua penjelasan ini, pada intinya, pendapatan nasional merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu 1 tahun tertentu. Tingkat harga dapat diukur dengan indeks harga-harga dalam ekonomi suatu negara. Indeks harga atau IH menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa suatu tahun tertentu terhadap tahun dasar. Indeks harga ditentukan sebagai berikut. IH tahun tertentu sama dengan tingkat harga umum tahun tertentu dibagi dengan tingkat harga umum tahun dasar dikali 100%. 2. Tingkat inflasi dalam 1 tahun ialah persentase perubahan indeks harga dari tahun ke tahun. Apabila tingkat inflasi itu diukur dengan indeks harga, maka formulanya adalah tingkat inflasi sama dengan indeks harga tahun ini dikurang indeks harga tahun lalu dibagi indeks harga tahun lalu dikali 100%. Yang ketiga, pengangguran atau unemployment menunjukkan jumlah orang dewasa yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Besarnya tingkat pengangguran ini dirumuskan sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Satu contoh soal. Bila indeks harga tahun 2019 adalah 200 dan indeks harga tahun 2020 adalah 240, maka tentukan tingkat inflasi yang terjadi. Diketahui indeks harga tahun 2019 adalah 200, indeks harga pada tahun 2020 adalah 240. Jawab, tingkat inflasi sama dengan indeks harga tahun 2020 atau tahun ini dikurang indeks harga tahun lalu atau tahun 2019 dibagi dengan indeks harga tahun 2019 dikali 100% sama dengan 240 dikurang 200 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi tingkat inflasi yang terjadi adalah 20%. Contoh soal nomor 2. Pada tahun 2020 di Provinsi Lampung, jumlah angkatan kerja sebesar 4.080.000 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran di Provinsi Lampung sebesar 171.460 jiwa. Berapa tingkat pengangguran di Provinsi Lampung? Diketahui angkatan kerja 4.080.000 jiwa. Sedangkan penganggurannya adalah 171.460 jiwa. Jawabannya adalah tingkat pengangguran sama dengan pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100% sama dengan 171.460 dibagi 4.080.000 dikali 100% sama dengan 0,042 dikali 100% sama dengan 4,2%. Jadi, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2020 adalah 4,2%.